Apa saja sih Pak indikator yang digunakan pemerintah untuk menilai apakah pemanfaatan digitalisasi atau digital supply chain ini cukup berhasil? Apakah ini juga indikatornya bisa mencerminkan dampak langsung ke petani ataupun konsumen? Oke, indikator ya. Kita bisa gunakan indikator outcome dari suatu kegiatan gitu ya. Dan indikator yang penting dalam hal distribusi itu adalah salah satunya adalah harga. Ya. Harga ini menjadi indikator yang bisa menggambarkan apakah ada hambatan pasar, apakah ada gangguan pasokan dan sebagainya. Oleh karena itu, indikator harga ini bisa menggambarkan adanya misalnya ada disparitas harga, ada perbedaan harga yang mencolok antara produsen dan konsumen. Ini bisa saja menjadi indikator bahwa ada gangguan dalam hal distribusi, gitu ya. Kemudian indikator harga apabila harga itu naik turun dalam hal harian atau waktu, gitu. Berarti ada kesenjangan antara pasokan dan kebutuhan, biasanya dalam musim-musim Lebaran atau ini. Nah, dalam hal itu maka ini salah satu yang menjadi yang harus menjadi perhatian kita adalah bagaimana sistem informasi tadi, informasi harga, bagaimana mitigasi kita menghadapi hari raya Natal, Lebaran dan Tahun Baru misalnya. Nah, inilah indikator. Dan sistem digitalisasi ini harapannya bahwa dia bisa merekor bagaimana pola-pola itu sehingga sekali lagi akhirnya kepada pemerintah itu adalah bagaimana kita mengambil kebijakan yang tepat melalui data-data tadi. Baik data statistik maupun data real time dari sistem digital. Jadi harga ada. Tadi ya Pak yang jadi indikator. Salah satu indikator yang penting itu adalah keputusan pemerintah juga ya Pak kalau misalkan butuh keputusan yang cepat. Betul. Mungkin bisa disampaikan Pak contoh konkret dengan adanya pemanfaatan digital supply chain yang sejauh ini dilakukan oleh pemerintah khususnya Kemenko Pangan. Ya, salah satunya adalah di Bappenas itu adalah bagaimana teman-teman memonitoring harga per wilayah, per provinsi, kemudian memonitoring pasokan, stok. Jadi Bulog memiliki data sampai ke level gudang, berapa stok di gudang, kemudian masuk ke Bappenas akan terlihat berapa kekuatan pasokan kita dalam status harian, 2, 3 hari, 4 hari, 5 hari, apabila stok ini tidak ada yang masuk begitu ya. Nah, itulah pentingnya sistem informasi itu ya. Menjaga agar bagaimana tingkat kerawanan pangan suatu kabupaten itu kita bisa pantau dari pusat sehingga kita mempersiapkan kebijakan-kebijakan yang tepat dalam rangka tidak terjadi kelangkaan pasokan. Begitu. Dan termasuk ini terdapat berbagai fitur ya Pak, termasuk dashboard nasional, kemudian sistem pelacakan distribusi hingga early warning system. Nah sejauh ini fitur-fitur ini bagaimana sih Pak dimanfaatkan oleh pemerintah? Ya, karena pemerintahan ini terdiri dari kementerian, maka setiap kementerian itu sudah mengembangkan sistem digitalisasi datanya, gitu ya. Baik di Kementerian Pertanian, bagaimana pola produksi tiap daerah, bahkan di Bappenas bagaimana tingkat kerawanan, kemudian pasokan. Kemudian di Bulog sendiri ada sistem pergudangannya, data. Kemudian di pelabuhan, ya pelabuhan itu ada Inaport ya yang dikembangkan sehingga terlihat bagaimana keluar masuk kapal begitu ya. Nah, sistem ini menurut saya ini sangat penting bagi kita yang harapan kita mudah-mudahan kita bisa integrasikan dalam suatu sistem logistik pangan nasional ke depan. Gitu. Dan tentunya harapannya dengan adanya sistem digitalisasi ini kan mampu memantau tadi ya Pak terkait dengan bagaimana harga. Tapi yang menjadi catatan adalah sejauh mana sih Pak dengan adanya digital supply chain ini mampu menekan biaya logistik hingga juga bisa menekan gejolak harga pangan di pasar? Ya, menekan biaya logistik. Taruhlah contoh, misalnya pelabuhan yang telah menerapkan Inaport tadi, setiap kapal yang mau berlabuh tidak perlu berlabuh dulu untuk melaporkan apa yang dia bawa, kemudian perizinan berlabuh. Sehingga dalam melalui komunikasi digital, maka dia telah melaporkan sehingga ini mengurangi waktu, berarti kan waktu ini. Nah, ini hal semacam ini kan kita seharusnya bisa hitung sehingga
secara umum kita bisa sampaikan bahwa ini memberikan efisiensi waktu, efisiensi biaya gitu ya, kalau ada lama sandar segala macam. Ini salah satu contoh misalnya. Dan tentu kementerian yang lain atau lembaga yang lain telah menerapkan sistem digital terkait dengan sistem tadi database mereka begitu. Nah, sejauh ini Pak, bagaimana sistem digital supply chain ini dimanfaatkan oleh pemerintah, khususnya mungkin terkait dengan keputusan impor pangan, kemudian biasanya operasi pasar ya Pak, sampai dengan penyaluran cadangan pangan pemerintah? Ya, di Kemenko Pangan secara rutin melakukan rapat-rapat baik teknis ya maupun rapat koordinasi di level menteri. Dan masing-masing kementerian membawa datanya, begitu ya. Bappenas membawa data, kemudian Kementerian Pertanian membawa datanya, tentu telah menggunakan sistem pendataan yang semakin real, begitu ya, data real. Nah, ini menurut saya penting bagi kementerian, kemudian dibawa menjadi bahan pengambilan kebijakan kita yang harapannya semakin cepat kita mengambil suatu keputusan. Begitu. Nah, dengan mengacu juga pada data dari masing-masing kementerian lembaga tadi, Pak, sejauh mana kebijakan ini juga tadi diharapkan mungkin mampu mempengaruhi bagaimana keputusan pemerintah agar tidak kembali mengimpor beras misalkan di tahun depan? Betul. Jadi sekali lagi bahwa untuk pangan-pangan strategis kita tentu menghitung neraca komoditasnya. Neraca komoditas itu adalah kita menghitung berapa kebutuhan baik secara bulanan, tahunan, kebutuhan suatu komoditas, kemudian berapa kemampuan pasokan kita. Gitu. Nah, mulai neraca komoditas pangan ini menurut saya disitulah kita melihat kebutuhan ekspor-impor kita. Gitu. Bukan hanya impor ya, ekspor pun juga kita pikirkan. Jadi kalau pada saat kita pasokan kita, suatu komoditas telah dipenuhi untuk kebutuhan lokal, berarti kita memiliki ruang untuk kita lakukan ekspor. Nah, selain tadi impor, tentu melihat neraca komoditas itu apakah bisa kita penuhi dalam perencanaan pertanaman dan sebagainya, maka disitulah keputusan impor tidaknya suatu komoditas. Gitu.